Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 247. Pada jam 6 sore, Fang Qiu kembali ke klinik dengan sedih. Kamu kembali. Melihat Fang Qiu, Su Miaolin dan Feng Xuexin segera datang dengan salam. Hei, hei. Melihat wajah Fang Qiu yang kesal, Feng Xuexin bertanya dengan senyum sinis, bagaimana kamu keluar untuk berlatih kedokteran? Pasti sangat mengagumkan, iya. Saya ingat saat-saat saya dipaksa untuk melakukan itu. Sungguh melelahkan, yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Sayang. Fang Qiu menghela nafas dengan senyum pahit. Berapa banyak pasien yang Anda lihat hari ini? Su Miaolin bertanya sambil tersenyum. Hanya satu. Fang Qiu tersenyum pahit dan menjawab, satu-satunya ini adalah seorang anak yang ditangkap dan dipaksa menjadi pasien saya ketika dia bermain dengan lumpur di pinggir jalan. Engah. Feng Xuexin langsung tertawa. Su Miaolin juga sedikit tersenyum. Mengapa? Fang Qiu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa semua orang bisa berbaris di klinik untuk menemui dokter, tetapi tidak dapat menerima inisiatif saya untuk datang menemui mereka? Ada pepatah lama. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya, jawab Su Miaolin. Apa itu? Tanya Fang Qiu. Taoisme tidak dapat diturunkan dengan mudah, dan dokter tidak mengetuk pintu pasien. Su Miaolin berkata dengan sungguh-sungguh, tidak seorang pun di dunia ini akan mengakui bahwa dia sakit. Jika seorang dokter tiba-tiba datang kepada Anda, mengatakan bahwa Anda sakit, apakah Anda akan mengakuinya ketika Anda hidup dengan baik di rumah? Tidak. Bagi dunia, hal-hal baik yang terjadi secara tiba-tiba tidak dianggap sebagai hal yang baik. Berbicara tentang itu, Su Miaolin mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk Fang Qiu di bahunya, mengatakan, ini adalah pelajaran terakhir yang saya siapkan untuk Anda selama 24 hari. Mendengar itu, Fang Qiu tertegun. Dia mengerti apa yang ingin diajarkan oleh Mia Miaolin padanya. Tapi itu sedikit tak terduga. Mengapa Su Miaolin memberinya pelajaran seperti itu? Namun, sejak Fang Qiu mengambil pelajaran, dia secara alami menemukan beberapa masalah tentang hal itu. Bapak, Su, apa yang harus kita lakukan jika kita benar-benar bertemu seseorang yang tidak mengetahui penyakitnya dalam perjalanan dan ingin membantunya dengan penyakitnya? Bukankah seharusnya seorang praktisi medis menyelamatkan semua orang di dunia? Tanya Fang Qiu. Ayolah. Apakah kamu bodoh? Su Miaolin memandangi Fang Qiu dengan jijik, menjawab, hubungkan dia dengan sepengetahuanmu dan biarkan dia memohon padamu. Anda tidak bisa melakukan itu. Fang Qiu tiba-tiba menjadi terdiam. Terlepas dari hal lain, dengan kata-kata itu, pelajaran ini benar-benar mendalam. Ini tentang waktu. Setelah berpikir sebentar, Su Miaolin berkata, pemeriksaan kualifikasi dokter akan diadakan 5 hari kemudian. Saya sudah mendaftarkan Anda sebelumnya. Tempat ujian ada di Nanjiang. Selama Anda dapat lulus ujian, Anda bisa mendapatkan sertifikat kualifikasi dokter dan praktik kedokteran secara mandiri. Paman Su. Feng Xuexin bertanya dengan heran, Fang Qiu baru mulai belajar pengobatan Tiongkok, bukan? Bagaimana dia bisa mengikuti ujian sekarang? Ujian kualifikasi dokter mengharuskan para kandidat untuk memiliki pengalaman magang setidaknya 3 tahun, bukan? Oh boy. Saya dapat membantunya melewati pintu belakang. Kamu tahu. Su Miaolin memutar matanya ke arah Feng Xuexin, berkata dengan sangat yakin, Fang Qiu memiliki pengalaman seperti 3 tahun. Feng Xuexin menatap Su Miaolin dengan jijik di matanya dan menjawab dengan wajah lurus, ini adalah semangat pengobatan Cina kita untuk menjadi tegak dan tidak berjalan dengan cara yang salah. Jujur. Su Miaolin berkata dengan nada menggoda, maksudmu kamu ingin membiarkan beberapa pasien menunggu 3 tahun lagi untuk Fang Qiu menjadi dokter? Tidak. Kamu benar. Anda harus membantunya melewati pintu belakang. Feng Xuexin menyeringai. Dalam 5 hari berikutnya, Fang Qiu menolak untuk mengendur sedetik dan terus belajar seperti biasa. Hidup tenang, tanpa ada kejadian khusus. Pada malam kelima, Fang Qiu akan berangkat ke Nanjiang untuk mengikuti ujian. Dia bahkan tidak punya waktu untuk makan malam. Tunggu. Tapi tiba-tiba, Feng Xuexin menghentikannya. Ada apa? Fang Qiu bingung. Apakah Anda tahu di mana asosiasi pemeriksaan dokter pengobatan Cina? Feng Xuexin bertanya kembali. Tidak. Saya akan bertanya setelah saya mencapai Nanjiang, jawab Fang Qiu. Jangan repot-repot melakukan itu. Aku akan pergi bersamamu. Feng Xuexin membuka mulutnya dan berkata, tunggu, aku akan memanggil seseorang sebentar lagi. Karena itu, Fang Qiu hanya bisa menunggu di klinik. Bapak, Su, apakah kamu yang membiarkan dia pergi bersamaku? Fang Qiu menoleh ke Su Miaolin dan bertanya. Bisa dibilang begitu.
Su Miaolin menambahkan sambil tersenyum, saya memintanya untuk membawa Anda langsung ke Asosiasi Pemeriksaan Dokter Medis Tiongkok di Nanjiang. Siapa tahu dia sudah memutuskan untuk mengajak pacarnya pergi berbelanja dan menonton film. Fang Qiu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Seharusnya perjalanannya. Tapi sekarang, dia merasa akan menjadi roda ketiga. 15 menit kemudian, Feng Xuexin memang kembali dengan seorang gadis. Berdiri di pintu klinik, Fang Qiu dan Su Miaolin melihatnya dari jauh. Mereka mulai mengukurnya dengan mata penasaran karena itu adalah pertama kalinya bagi mereka untuk melihat pacar Feng Xuexin. Mengenakan t-shirt dengan pola komik, sepasang jeans biru muda, dan sepasang sandal putih, gadis ini tampak segar dan sejuk sekilas. Rambutnya sebahu, tidak panjang dan tidak pendek, benar-benar memicu temperamennya. Wajah putihnya, meskipun tidak bulat seperti telur, dengan fitur wajah 3 dimensi, terlihat sangat cantik. Baik. Kembali di klinik, Feng Xuexin berkata kepada Fang Qiu dan Su Miaolin sambil terkikik, biarkan saya perkenalkan. Ini Yang Fang, pacarku. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan memerah. Ini Paman Su. Sambil menunjuk Su Miaolin, dia menambahkan, dia adalah penatua saya. Senang bertemu denganmu, Paman Su. Yang Fang segera tersenyum dan mengangguk. Senang bertemu denganmu. Su Miaolin juga mengangguk sambil tersenyum. Dari ekspresinya, bisa dikatakan bahwa dia puas dengan pacar Feng Xuexin. Ini adalah murid Paman Su, bernama Fang Qiu. Feng Xuexin menunjuk ke Fang Qiu dan memperkenalkan. Hai, senang bertemu denganmu, sapa Yang Fang. Senang bertemu denganmu juga, jawab Fang Qiu dengan anggukan dan senyum. Baiklah, itu saja. Ayo pergi. Tanya Feng Xuexin. Kamu tidak punya barang bawaan. Fang Qiu tertegun. Tidak, itu hanya perjalanan 1 hari. Feng Xuexin menyeringai. Apakah Anda benar-benar akan mengikuti ujian? Yang Fang bertanya pada Fang Qiu. Iya nih. Fang Qiu mengangguk. Baiklah, saya pikir itu kebohongan Feng Xuexin untuk sengaja mengajak saya kencan, kata Yang Fang sambil tersenyum. Kemudian, Feng Xuexin memanggil taksi yang sudah dipesannya. Su Miaolin melihat ketiganya di luar kota. Sesampainya di pusat kota, Feng Xuexin telah menunjukkan rasa sayangnya pada Yang Fang di sepanjang jalan, sama sekali mengabaikan bahwa Fang Qiu masih bujangan. Fang Qiu menjadi terdiam. Adapun Asosiasi Pemeriksaan Dokter Medis Cina, hanya dokter senior medis Cina yang tahu di mana itu. Bahkan pengemudi taksi tidak. Oleh karena itu, Feng Xuexin hanya bisa memberitahu pengemudi lokasi yang spesifik, sehingga pengemudi dapat menemukannya. Asosiasi Pemeriksaan Dokter Medis Tiongkok adalah tempat mempersiapkan penilaian untuk dokter pengobatan Cina. Lulusan dari perguruan tinggi kedokteran Tiongkok tidak menerimanya, tetapi ujian sertifikat kualifikasi dokter bersatu nasional. Segera setelah itu, di bawah bimbingan Feng Xuexin, taksi berhenti di depan Asosiasi Pemeriksaan Dokter Medis Tiongkok. Apakah ini Asosiasi Pemeriksaan Dokter Medis Tiongkok? Turun dari taksi, Fang Qiu tidak percaya apa yang dilihatnya. Ya. Menunjuk ke halaman antik bobrok di depan, Feng Xuexin menjawab, aku akan membawamu ke sini. Adapun detailnya, Anda bisa masuk dan melihatnya sendiri. Kami akan berbelanja. Hubungi kami setelah ujian. Saat berbicara, Feng Xuexin mengulurkan tangan untuk memegang tangan Yang Fang langsung dan berbalik. Hei, kamu tidak akan tinggal dan melihat bagaimana saya lakukan pada ujian saya. Seru Fang Qiu. Aku tidak ingin melihat pamermu. Feng Xuexin menjawab dengan jijik, kamu hanya perlu menerima perlakuan setelah ujian. Tidak ada lagi permintaan. Sampai jumpa lagi. Saat suaranya memudar, Feng Xuexin sudah pergi jauh. Fang Qiu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Feng Xuexin tampaknya sangat percaya diri padanya. Ini sangat berbeda dari apa yang aku pikirkan. Melihat halaman depan, Fang Qiu melangkah dengan wajah penasaran. Itu adalah hunian segi 4 kuno, sangat besar dengan banyak kamar. Ketika Fang Qiu memasukinya, banyak orang telah berkumpul di dalam. Sekilas, ada orang muda dan orang tua. Satu-satunya kesamaan adalah bahwa semua orang penuh percaya diri. Jelas, mereka semua di sini untuk mendapatkan sertifikat kualifikasi dokter. Berdiri di pinggiran terluar, Fang Qiu tidak sengaja maju untuk menyambut orang. Dia hanya berdiri diam sendiri dan mendengarkan suara kerumunan. Pak Tua, Anda juga di sini untuk mendapatkan sertifikat. Seorang pria muda bertanya kepada seorang pria tua. Iya nih. Mengapa? Saya tidak bisa. Pria tua itu menatap yang muda itu dan berkata dengan hormat, pengobatan Tiongkok adalah harta Tiongkok kita. Bukan hanya anak muda Anda tetapi orang tua kita harus mempelajarinya. Ya.
Pria muda itu menganggukkan kepalanya segera dan berkata, pengobatan Tiongkok adalah regimen yang baik untuk kesehatan. Betul. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan menjawab, aku juga akan merawat cucuku. Tapi, kamu tidak belajar pengobatan Tiongkok sebelumnya, kan? Apa yang membuat Anda memulai? Tanya pemuda itu. Anak muda, ada dua alasan. Satu adalah untuk menjaga kesehatan, dan yang lainnya adalah feeling pulse challenge antara pengobatan Tiongkok dan pengobatan Barat sebulan yang lalu. Mata orang tua itu seterang obor. Dia menambahkan, Fang Qiu telah membuat kontribusi besar untuk pengobatan Tiongkok kami. Kata-kata itu menarik yang lain untuk bergabung dalam percakapan keduanya. Feeling pulse challenge sebulan yang lalu belum dilupakan. Ya kau benar. Saya percaya, karena Fang Qiu, pasti ada lebih banyak orang yang belajar pengobatan Tiongkok. Fang Qiu benar-benar baik. Ya, saya juga mendengar bahwa, karena kemenangannya, komunitas pengobatan Tiongkok bahkan mempunyai ide untuk mengadakan kompetisi pengobatan Tiongkok di kalangan kaum muda. Begitu juga aku. Sangat bagus jika kompetisi seperti itu bisa diadakan. Paling tidak, itu bisa memperluas pengaruh pengobatan Tiongkok kita dan membiarkannya naik lagi. Itu hal yang bagus. Tetapi saya mendengar bahwa Fang Qiu telah pergi selama sebulan. Tidak ada yang tahu di mana dia. Tidak ada keraguan bahwa dia bersembunyi. Pria muda ini bernama Fang Qiu memiliki masa depan yang cerah. Ia berpikir sedikit tentang ketenaran, yang patut kita hormati, kata lelaki tua itu. Dan semua orang juga mengikuti untuk menunjukkan kekaguman mereka terhadap Fang Qiu dengan mendesah. Tentu saja, mereka tidak bisa mengenali Fang Qiu. Karena Fang Qiu mengenakan topeng di siaran langsung. Meskipun itu siaran langsung HD, video-video dari UJCM setelah itu tidak begitu jelas. Jadi sampai sekarang, masih banyak orang di internet mencari foto HD Fang Qiu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 248. Fang Qiu. Sama seperti semua orang memuji Fang Qiu, seorang pria muda di kerumunan cemberut dan berkata, dia hanya mahasiswa baru dan kekuatannya begitu. Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Beraninya kau memujinya begitu tinggi. Mendengar itu, semua orang langsung menoleh. Mereka mendapati penuturnya adalah seorang pria muda berusia 20-an. Pada saat ini, wajah pemuda itu penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Fang Qiu telah memenangkan kemuliaan besar bagi pengobatan Tiongkok. Apa hak Anda untuk meremehkannya? Ya, mengapa kamu tidak menerima tantangan Li Wenbo? Fang Qiu bukan siapa-siapa, lalu siapa kamu? Sekarang, semua orang di Tiongkok mengenal Fang Qiu, tetapi siapa yang mengenal Anda? Bicaralah tanpa berpikir, dan berpura-pura tanpa memilih saat yang tepat. Semua orang mulai membantah. Menjadi musuh publik dalam sekejap, pria muda itu mendengus dan berkata, ini hanya denyut nadikan. Mengapa membanggakan hal yang begitu sederhana? Jika ada kesempatan, saya harus pergi menantang Fang Qiu untuk menunjukkan kepada Anda apa sebenarnya kekuatan itu. Semua orang mulai mencibir kata-katanya. Orang ini sangat sombong. Untuk menjadi sombong diperlukan modal, bukan? Tetapi pemuda itu telah berbicara tanpa melakukan apa-apa. Selain itu, apakah Fang Qiu seseorang yang bisa dia ragukan? Anggota komunitas pengobatan Cina telah menyetujui Fang Qiu, begitu juga dokter medis barat. Untuk alasan apa dia bisa meragukan Fang Qiu? Berdiri sendirian di dinding dan mendengarkan pertengkaran di halaman, Fang Qiu mengungkapkan senyum dingin dan terus menunggu penilaian pertama dari sertifikat kualifikasi dokter. Fang Qiu belajar sejak dini dari Su Miaolin bahwa ada 3 pemeriksaan sertifikat kualifikasi dokter. Yang pertama adalah ramuan yang membedakan, yang kedua adalah 4 metode diagnostik, dan yang ketiga resep. 3 ujian ini adalah persis apa yang dipelajari Fang Qiu pada bulan ini. Tampaknya Su Miaolin mengaturnya dengan sengaja. Namun, setelah pertimbangan yang cermat, itu bukan pengaturan yang disengaja. Bagaimanapun, ketiga keterampilan ini adalah hal paling mendasar yang harus dikuasai oleh dokter pengobatan Tiongkok. Mereka tidak menunggu terlalu lama. Pukul 9 pagi. Peter derai. Serangkaian langkah kaki datang. Semua orang di halaman segera terdiam. Melihat arah suara, mereka melihat seorang pria parubaya datang dari halaman belakang dengan setumpuk data di tangannya. Apakah kalian semua di sini untuk ikut serta dalam pemeriksaan sertifikat kualifikasi dokter? Tanya pria parubaya itu. Kerumunan itu mengangguk. Yah, aku akan menelepon daftar sekarang. Ambil langkah mundur jika nama Anda dipanggil. Dan mereka yang tidak dipanggil datang ke punggungku. Kemudian, pria parubaya itu mulai memanggil gulungan itu sekaligus. Seperti semua orang tahu,
Tujuan dari panggilan itu adalah untuk memverifikasi informasi pribadi dari mereka yang telah mendaftar untuk ujian dan untuk mengisolasi mereka yang belum mendaftar atau yang tidak memenuhi syarat pada saat yang sama. Pria parubaya itu menyebut roti itu dengan sangat cepat. Dia memanggil lebih dari 10 nama orang dalam beberapa saat. Yang lain, termasuk Fang Qiu, semua berjalan ke pria parubaya dan berdiri di belakangnya. 10 orang yang tersisa mulai saling memandang. Pada saat ini, pria parubaya yang dipanggil Roll berbicara. Meski sudah mendaftar, kalian semua tidak memenuhi syarat. Beberapa dari Anda baru mulai belajar pengobatan Tiongkok bulan lalu, dan datang ke sini untuk mengikuti pemeriksaan kualifikasi dokter bulan ini. Apakah kamu di sini untuk bersenang-senang? Apakah Anda bertujuan mendapatkan sertifikat dan kemudian membunuh pasien? Beraninya kau berani mengambil ujian tanpa mengetahui kondisi dasarnya. Keluar dari sini. Saat berbicara, pria parubaya itu menatap tajam ke selusin orang. Kemudian, dia menoleh ke 50 lainnya di belakangnya, ikutlah denganku. Menyelesaikan kata-katanya, dia membawa kerumunan untuk pergi jauh ke halaman. Ratusan orang itu tiba di halaman dalam, dipimpin oleh pria parubaya itu. Kamar-kamar di depanmu adalah ruang ujian, dan ini adalah ruang untuk ujian pertama kamu, kata pria parubaya itu, setelah melirik ke 50 orang. Kemudian, ia mulai membaginya menjadi beberapa kelompok. Setelah beberapa saat, dia mengumumkan, calon memasuki kamar sekarang. Mendengar itu, pengawas dari setiap ruang pemeriksaan membuka pintu satu demi satu. Calon juga masuk satu per satu. Fang Qiu ditugaskan ke ruang pemeriksaan No. 1. Memasuki ruang pemeriksaan, dia menemukan bahwa ruangan ini sangat besar. Di dalam ruangan, meja dan kursi pemeriksaan independen ditempatkan dalam lingkaran, dan di tengahnya, ada deretan meja panjang dengan tumpukan herbal di atasnya. Sambil berdiri di meja panjang itu, sang navigator berkata, temukan tempatmu sendiri untuk duduk. Semua 50 siswa duduk pada saat yang sama. Sekarang, aku akan mengumumkan aturan tes ini. Invigilator membersihkan tenggorokannya dengan batuk dan berkata, dalam ujian ini, Anda masing-masing akan datang ke sini untuk menggambar kertas tes, dan kemudian mengambil ramuan sesuai dengan daftar di kertas tes. Ingat, ketika kamu mendapatkan sejenis ramuan, jangan ambil semuanya. Jika Anda melakukannya, bagaimana yang selanjutnya dapat melanjutkan ujian? Tes ini tidak menguji kemampuan Anda untuk menimbang herbal, tetapi untuk membedakannya. Jadi, ambil saja beberapa jenis ramuan. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar itu, kerumunan itu mengangguk pengertian mereka. Ujian akan berlangsung 30 menit. Sekarang, mulailah menggambar kertas ujianmu. Siapa yang akan pergi dulu? Tanya invigilator. Ketika suara itu menghilang, pemuda yang sangat arogan itu bangkit seketika, melangkah maju, dan mengambil satu dari 50 kertas yang berbeda. Kemudian, yang lain juga melangkah maju untuk menggambar kertas mereka. Setelah itu, banyak dari mereka mulai mengerutkan kening dengan wajah bermartabat. Karena banyak ramuan dalam kertas tes tidak umum digunakan. Agak sulit membedakan mereka. Terlalu malas untuk bertarung, Fang Qiu adalah orang terakhir yang mendapatkan kertas. Pada saat dia melangkah maju, hanya ada satu kertas ujian yang tersisa. Memegangnya, dia membacanya dengan hati-hati di jalan kembali. Dia menemukan bahwa kertas tes dimulai dengan daftar bumbu. Dan di bawah daftar, ada beberapa permintaan yang meminta para kandidat untuk menulis sifat, rasa memiliki, dan efisiensi ramuan ini. Pertanyaan terakhir mengharuskan para kandidat untuk menuliskan setidaknya 3 resep menggunakan herbal dalam daftar. Selesai membaca koran, Fang Qiu mengangguk diam-diam. Meskipun ujian kualifikasi dokter merasa tidak seserius ujian masuk perguruan tinggi, itu hanya perasaan. Untuk pemeriksaan 50 kandidat, satu invigilator sudah cukup, karena kertas ujian dari 50 orang benar-benar berbeda. Tidak mungkin untuk menipu. Bisa dikatakan, kecuali atmosfer yang sedikit lebih baik, pemeriksaan kualifikasi dokter bahkan lebih ketat daripada ujian masuk perguruan tinggi. 50 orang yang mendapatkan surat-surat itu kembali ke tempat duduk mereka. Sesaat kemudian, bel tes berbunyi. Jingling, jingling. Pemeriksaan dimulai. Mengumumkan invigilator. Kecuali Fang Qiu, semua orang berdiri pada saat yang sama, berlari menuju meja panjang di tengah kelas, dan mulai memilih ramuan sesuai dengan daftar di kertas ujian. Ada yang cepat, dan ada yang lambat. Namun, Fang Qiu masih duduk. Dia tidak akan mengambil herbal terlebih dahulu. Apakah orang-orang itu bodoh? Ngomong-ngomong, ramuan itu ada di sana dan bisa dikonsumsi kapan saja. Meskipun meja yang meletakkan herbal itu sangat panjang, itu harus menjadi gambaran yang ramai ketika 49 orang bertarung untuk herbal sama sekali.
Alih-alih membuang-buang waktu untuk berjejal, Fang Qiu lebih suka menyelesaikan pertanyaan di atas kertas ujian sementara semua orang berjuang untuk jamu, dan kemudian pergi untuk mengambil jamu sampai yang lain selesai dengan itu dan tidak lagi penuh sesak. Seiring berjalannya waktu, banyak orang di sekitar meja ramuan telah bubar. Itu tidak ramai seperti di awal. Banyak dari mereka telah kembali ke tempat duduk mereka dan mulai menyelesaikan pertanyaan setelah selesai memilih herbal. Tetapi masih ada beberapa yang bahkan belum selesai memilih herbal. Beberapa dari mereka bahkan berdiri dengan canggung di sekitar meja ramuan, dan diam-diam mengintip kertas orang lain, mencoba menemukan ramuan yang tidak mereka ketahui di kertas tes, dan kemudian mengikuti pilihan yang lain. Sebagai hasilnya, setelah menemukan untuk waktu yang lama, mereka menemukan bahwa ramuan pada setiap kertas tes sangat berbeda dengan sedikit pengulangan. Hal ini membuat mereka yang tertekan tidak mengenal herbal. 8 menit kemudian, sementara beberapa orang masih memilih herbal, Fang Qiu berjalan ke meja ramuan dengan kertas tesnya, mulai memilih herbal juga. 2 menit kemudian, setelah dia mendapatkan semua herbal yang terdaftar di kertas tesnya, dia langsung pergi ke pengawas yang berdiri di samping dan berkata, "Saya ingin menyerahkan kertas saya." Mendengar itu, sang navigator tertegun. Begitu juga 49 kandidat lainnya. Menyerahkan. Apakah pria ini menyerah? Masih banyak orang yang terjebak dalam pemilihan ramuan. Dan hanya 10 menit telah berlalu. Masih ada 20 menit lagi. Kenapa dia menyerah begitu cepat? Dia pasti tidak bisa menyelesaikan pertanyaan, jadi dia memilih untuk menyerah. Semua orang mulai menebak. Di mata mereka, tidak mungkin menyelesaikan tes dalam 10 menit. Menyerahkan. Invigilator yang terkejut melirik Fang Qiu dan mengulurkan tangan untuk mengambil kertas ujiannya. Saat invigilator hendak melemparkan kertas ke meja, dari sudut matanya, dia menemukan bahwa Fang Qiu telah menjawab semua pertanyaan tanpa terduga. Anehnya, invigilator segera mengambil hati-hati melihat kertas Fang Qiu. Akibatnya, ia menemukan bahwa semua pertanyaan di atas kertas dijawab, dan, setelah menelusuri dengan kasar, ia bahkan tidak menemukan jawaban yang salah. Pada saat ini, alat navigasi itu benar-benar terkejut. Berani untuk tidak berpikir lebih, dia segera melihat nama di atas kertas. Fang Qiu. Melihat nama itu, dia menggigil kemana-mana. Apakah orang ini adalah Fang Qiu yang mengambil feeling pulse calenge? Menatap Fang Qiu sebentar, dia menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hatinya, tidak. Fang Qiu harus berada di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Dan dia hanya mahasiswa baru, tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian kualifikasi dokter. Bahkan jika dia harus menerimanya di Jiangjing. Kenapa dia datang ke Nanjiang? Namun, menurut situasi pemeriksaan ini, Fang Qiu ini tentu saja tidak lebih buruk dari Fang Qiu itu. Sementara invigilator tenggelam dalam pikirannya, para kandidat lain melihat dengan jelas keterkejutan sang invigilator. Tiba-tiba, semua orang bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar menyelesaikannya? Ayolah, apakah pria ini luar biasa? Dia memanfaatkan aturan itu. Saya harus menjawab pertanyaan pertama juga. Itu penuh sesak ketika saya memilih herbal, yang membuat saya membuang banyak waktu. Baik. Invigilator memandang Fang Qiu dan berkata, kamu bisa keluar sekarang dan menunggu 9 orang di luar untuk mengikuti ujian kedua bersama-sama. Baik. Fang Qiu mengangguk dan kemudian berbalik. Untuk sebagian besar bulan ini, dengan mengikuti Su Miaolin untuk menulis resep dan mengisi resep, dia telah menghafal banyak ramuan. Karena itu, pertanyaan semacam itu hanya sepotong kue baginya. Di ruang ujian, ketika pria muda yang sombong melihat Fang Qiu menyerahkan kertas ujiannya dan pergi, wajahnya tiba-tiba berubah suram, seolah-olah dia telah terkena sesuatu. Dia mulai menulis dengan keras, menyelesaikan kertas dengan cepat, dan kemudian menyerahkannya. Pada saat yang sama, beberapa orang juga keluar dari ruang ujian lainnya secara berturut-turut. Dan ketika mereka melihat Fang Qiu yang duduk di luar kamar, mereka semua tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut. Mereka pikir mereka pasti yang tercepat. Tetapi mereka tidak berharap ada yang lebih cepat. Segera setelah itu, sudah ada 10 orang yang menyelesaikan ujian pertama. Dan yang kedua juga dimulai.